Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah musalla abadan yang insyaallah diberikan Allah kesehatan baik lahir maupun batin, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama kita bisa berkumpul untuk bersama-sama bertakzim dalam satu majelis ilmu yang insyaallah ini akan berguna bagi kita dalam kehidupan dari akhirat. Kemudian salawat beserta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jamaah musalla abadan yang dirahmati Allah, dalam kajian pada pagi hari ini sedikit tausiah yang akan kami sampaikan berkenaan dengan janabah, yaitu tentang mandi wajib. Jadi salah satu bentuk diterimanya ibadah kita, terutama dalam ibadah solat, itu berkenaan dengan taharah, kemudian juga menyangkut berkenaan dengan masalah mandi wajib. Jadi dikupas di sini masalah mandi wajib itu ialah maksudnya mengalirkan air ke seluruh badan kita dengan niat. Wa in kuntum junuban fattaharah, dan jika kamu junub maka mandilah. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Jadi mandi wajib ini sejatinya bukan mandi yang memang biasa. Jadi maksudnya mandi yang sifatnya khusus, Pak Bu ya, yang khusus. Kadang-kadang kita melakoni atau mengimani daripada mandi wajib ini sesuai dengan cerita atau mungkin wong tua kita yang memang mengajarkan kita mandi wajib dia cak itulah gitu loh. Satu sisi pengkajian pendalaman berkenaan macam mana mekanisme atau tata cara mandi wajib itu sendiri kita tidak mencari, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama untuk bisa berbagi ilmu berkenaan dengan apa itu mandi wajib. Sebab-sebab mandi wajib itu ada 6. 3 di antaranya biasa yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi adalah khusus untuk perempuan saja. Jadi Pak Bu ada 6 ya, ada 6. 3 itu untuk laki-laki dan perempuan, kemudian 3 lagi khusus untuk perempuan baik. Itu sebab mandi wajib itu. Kaget kita kupas berkenaan dengan macam mana cara mandi. Tapi sekarang ini kita sampaikan dulu apa yang menjadi sebab untuk mandi wajib. Mungkin ini kalau tidak salah 4 pertemuan yang belakang sudah disampaikan. Cuman ini alangkah baiknya setiap ilmu itu kalau kita tidak ulang, kalau kita tidak kaji, kalau kita tidak asah, kalau kita tidak ingat, takutnya lupa. Apalagi kita yang sudah masuk umur ini kadang-kadang mudah ingat, mudah lupa. Tapi kalau anak-anak insyaallah mudah-mudahan hafalannya kuat, ya, hafalannya kuat. Jadi di sini yang pertama sebab kita mandi junub itu apa? Yang pertama adalah bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Sorry ya, ini saya menjelaskan secara gamblang. Jadi maksudnya tidak ada adeng-adeng. Jadi dalam satu riwayat Muslim disebutkan idza lataqal khitanani faqad wajabal ghusla wa in lam yunzil. Apa itu artinya? Apabila 2 khitan sudah bertemu, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar air mani. Rawahud Muslim. Jadi untuk yang sudah berumah tangga, kalau sudah bertemu 2 khitan tersebut antara laki-laki dan perempuan, wajib mandi hukumnya. Wajib mandi. Kemarin juga ini
diperselisihkan. Apa dua khitan itu maksudnya apa? Apa dekat-dekat ancak ini harus mandi? Tidak. Itu ada bahasan lagi kajiannya. Jadi dua khitan itu dalam artian berhubungan suami istri. Nak dia keluar, nak dia tidak, dua khitan bertemu, wa in lam yunzil, ya, walaupun dia tidak keluar, tetap wajib hukumnya mandi. Jangan sampai kaget ada alasan aku tidak mandi ngapa tidak metu. Tidak baca mak itu. Ya. Ini bukan hadis tapi ini maksudnya sudah ditegaskan dalam satu hadis. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kaget dibahas lagi mengenai dekat-dekat metu misalnya. Ada rangsangan, ada hawa nafsu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, keluar mani. Baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain, dengan sengaja ataupun tidak, dengan perbuatan sendiri ataupun tidak. Jadi di sini keluar air itu apa nyebutnya biar lemah pakai mic jadinya kemana-mana ceritanya. Jadi kalaupun dia keluar maupun itu disengaja maupun tidak disengaja, guna ke dewek maupun diguna ke wong, itu wajib hukumnya mandi. Kalau di sini disebutkan ada pertanyaan dari Ummi Sulaim berkata, Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamat al-Ummi anna Ummah Sulaim faqala ya Rasulullah anna Allah la yastahi minal haqqi fahala 'alal mar'ati al-ghuslu idal talahmat. Qala na'am idza aratil ma. Apa itu artinya? Dari Ummi Salamah, sesungguhnya Ummi Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata si Ummi ini kan, sesungguhnya Allah tidak malu memperkatakan yang hak. Apakah perempuan wajib mandi apabila bermimpi? Ditanya sama si perempuan tersebut. Apa jawab Rasulullah? Jawab beliau, ya, na'am, wajib atasnya mandi. Apabila ia melihat air, maksudnya apabila dia melihat air itu keluar, ya, itu wajib mandi. Nak disengaja apa tu ndak disengaja, digawe ke dewe apa pun digawe ke dengan wong lain, wajib mandi. Itu yang kedua ya, Pak Bu ya. Tolong ini di kalimatnya saya gamblang, tidak misal pakai apa kiasan-kiasan ya, supaya kita lebih dalam mengerti karena ini ilmu. Kemudian berikutnya yang ketiga, kapan wajib mandi? Ketika meninggal atau wafat. Orang Islam yang wafat fardu kifayah atas muslimin yang hidup untuk memandikannya. Jadi kalau orang meninggal itu wajib dimandikan. Kecuali orang tersebut matinya mati kategori syahid. Tidak dimandikan pun tidak apa-apa. Tidak dimandikan pun tidak apa-apa. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata tentang orang yang berikhram yang terlempar dari punggung untanya hingga ia meninggal dunia. Beliau berkata, mandikanlah dia olehmu dengan air dan daun sidr. Kemudian beliau berkata tentang orang yang mati dalam peperangan Uhud, apa kata Nabi? Jangan kamu mandikan mereka. Jadi di sini kompensasi yang didapat dari seseorang muslim atau orang Islam itu ketika ia dalam keadaan mati syahid, tidak perlu lagi untuk dimandikan. Karena dia statusnya syahid. Banyak macam syahid dia, jihad fisabilillah, mati karena penyakit perut ya, khususnya ibu-ibu. Kemudian juga mati tenggelam. Banyak macam di situ. Nanti kita uraikan di bab berikutnya. Yang keempat, nah ini masuk ke masalah yang ketiga tadi. Tiga pertama itu untuk laki-laki dan perempuan. Tiga yang berikutnya adalah khusus untuk perempuan. Masalah haid. Ya, yang keempat. Apabila seseorang perempuan telah berhenti dari haid,
ia wajib mandi agar ia dapat salat dan dapat bercampur selayaknya hubungan suami istri. Dengan mandi itu secara kesehatan itu badan menjadi segar dan sehat kembali. Rasulullah SAW bersabda, beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubais, apabila datang haid hendaklah engkau tinggalkan solat, dan apabila habis haid itu hendaklah engkau mandi dan solat. Jadi maksudnya kalau kita dalam keadaan haid jangan solat, tidak boleh, haram hukumnya, ya? Karena perempuan itu dalam keadaan haid itu terjaga, jangan sampai kayak melakukan hal-hal yang menurut kita itu beribadah tapi itu bertentangan dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid. Berkenaan dengan sholat juga kemarin sudah dibahas minggu kemarin kalau masih ingat. Jadi berkenaan dengan masalah sholat ini, jadi kadang-kadang wong yang sudah datang haid itu tuh kan harusnya lebih perhatian berkenaan dengan ibadah sholat. Tadi sudah kemarin tuh minggu belakang sudah dikiaskan berkenaan dengan sholat. Misal contoh kita duhur jam berapa? Anggap jam 12 kurang 5, Bu, ya. Karena kita waktu duhur itu panjang, ibu-ibu biasanya kadang-kadang melakukan kesibukan yang memang sibuk, tapi terlewat melakukan sholatnya itu tuh jam 1:30, sholat duhurnya. Begitu nak sholat siap-siap, keluarlah tadi si haid tadi. Nah, aku lagi datang tamu, tidak sah sholat, tidak apa-apa, tidak sholat, karena lagi haid. Mana hukumnya itu? Itu terhutang. Terhutang kenapa? Karena sudah melewati waktu sholat. Sejatinya apa? Ketika memang dia tidak terhutang itu, contoh, duhur itu jam 12 kurang 5, tapi dia haid itu keluarnya jam 11, tidak apa-apa. Atau anggaplah kurang 5 lah, tidak apa-apa. Tapi itu sudah dilewatkan karena dengan kesengajaan. Misal males WA wong dulu, nilai status wong dulu, misalnya Bu, ya, misalnya itu tidak boleh, ya. Kaget habis itu harus dikodok, diganti sholat kita, jangan dibiarin baik, ya, jangan dibiarin baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kaget kajiannya ada ini, jangan sampai kaget ibu-ibu tidak ingat gitu loh. Sebab itu saya mengingatkan kembali. Kemudian tadi yang haid, ya. Yang kelima, nifas. Jadi nifas ini lagi-lagi Pak, ya, ini khusus ke perempuan. Nifas adalah yang dinamakan nifas, darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang terkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. Jadi maksudnya di sini darah itu darah endapan, ya, darah endapan haid yang tidak keluar pada saat proses 9 bulan 10 hari. Maka itu ketika selesai daripada itu wajib hukumnya mandi wajib. Berikutnya yang keenam, dalam proses persalinan wiladah, ya, yang keenam ini ke perempuan. Apa itu? Baik itu prosesnya kita diwajibkan untuk mandi wajib dalam keadaan wiladah tadi atau melahirkan. Baik melahirkan itu dalam keadaan sempurna, maksudnya cukup umur 8 bulan 10 hari, maupun sifatnya apa? Keguguran. Nah, dia pokoknya melahirkan statusnya keguguran, sempurna, segala macam, wajib hukumnya untuk mandi wajib. Jadi berkenaan mandi wajib ini itu ada 6 perkara atau sebabnya. 3 itu sebab karenanya ditumpukan kepada laki-laki dan perempuan, 3 lagi khusus perempuan. Nah, kita masuk sekarang ke bab fardu atau rukun mandi wajib. Jadi rukun mandi wajib ini yang pertama niat, sesuai dengan sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi segala sesuatu itu wajib dengan
dengan niat. Innama a'maluna bin niat, segala sesuatu itu harus dengan niat. Orang yang junub hendaklah berniat atau menyengaja menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang baru habis atau selesai haid ataupun nifas hendaklah berniat menghilangkan hadas dan kotorannya. Jadi di sini rukunnya tadi itu, syarat wajibnya tadi itu adalah berniat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Wa in kuntum junuban fattahara, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, di situ kita disuruh mandi. Mak mana proses mandinya? Mesti masih ingat? Masih ingat? Ingat proses mandi? Ya, betul. Pak, Bu, perhatikan seperti biasa kita praktek ke di sini ya. Mak mano mandi wajib itu sejatinya yang dianjurkan oleh Nabi ya. Kalau di apa namanya? Sini. Jadi di sini ada beberapa contoh mandi wajib yang mungkin Bapak Ibu belum diketahui, dan ini pun sejatinya mandi wajib itu nak melompat dari jembatan Ampera atau musim 4 itu ke bawah, asal niat sah hukum. Cuman tidak kado pula kita nak melompat di situ kan. Cuman ini bentuk sunnah-sunnah mandinya harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, berdiri. Jalan. Ini contoh ini ya, contoh praktek ya. Pertama, mencuci tangan. Jadi kalau kita habis berjanabah itu atau mungkin dalam keadaan sebelum mandi, usahakan bercuci tangan dulu Pak, Bu, ya. Bercuci tangan dulu. Cuci tangan ini kerannya. Mana pula kerannya? Nah, ini keran misal. Keran ya. Cuci dulu tangan kita bersih-bersih, Bu ya. Bersih-bersih. Jangan langsung ngobok bak. Ya, jangan langsung ngobok bak. Jadi setelah dibersihkan, jalan. Jadi di sela-sela benar-benar nih, Bu, jangan cek-cek, jangan. Jadi bersih-bersih, ya. Ya, mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Pak, Bu, kemudian kita mencuci kemaluan kita. Ya. Itu dianjurkan dengan tangan kiri. Sebelum mandi nih ya, sebelum mandi. Jadi kita jangan mandi bukan mandi bebek, barbur niat sudah. Tidak baca itu, ya. Kemudian mencuci, tidak usah dipraktekkan lah kalau cuci kemaluan, tuh ya. Yang ketiga, apa yang disunahkan? Ngambil wudu. Ya. Ngambil wudu. Atau ya boleh, ini langsung mengambil wudu ya. Jadi berwudu. Jadi wudu seperti biasa pecah kita sholat. Ambil wudu. Setelah berwudu, berikutnya yang keempat, menyela-nyela rambut kita. Sebelum basah galau-galau, sela-sela ke dulu rambut kita. Sela-sela ke dulu. Ya, dikosok-kosok dulu rambutnya, sampai merata, sampai seluruh kepala ini. Ya, disunahkan cak itu. Jadi jangan buru-buru langsung mandi dulu, sela-sela dulu. Pelan-pelan terus. Sudah basah galau-galau, sudah disela-sela galau-galau, maka dibasuh ke semua kepala kita 3 kali. Dibasuh. Bur. Berikutnya, kemudian basuhlah galau-galau, tapi dimulai dari yang kanan. Ya, dari yang kanan. Bur. Setelah itu baru kita mandi galau-galau. Setelah itu basuh kaki kita. Dan perlu diingat, Pak, Bu, jangan langsung bersabun. Kalau nak mulai mandi tadi itu, misal, maaf ya, kita habis yang sudah berumah tangga atau mungkin budak-budak yang belum married, belum menikah, begitu dia, iya, aku mimpi, aku basah misalnya itu, langsung mandi, kucuk-kucuk, ambil sabun, langsung pakai sabun. Itu tidak dianjurkan, tidak sah. Tidak sah mandi wajibnya. Jangan bersabun dulu. Suci tapi tidak mensucikan dengan sabun itu. Karena itu sifatnya
tidak alami karena mengandung unsur-unsur yang dicampurkan dengan air yang suci. Jadi setelah galau-galau ini baru kita nak bersabun, tidak apa-apa. Nak menyampu boleh. Tapi kalau baru mulai mandi langsung nyampu itu yang tidak boleh. Ingat Pak ya? Jadi mandi wajib itu jangan langsung bersabun diawali. Tidak boleh itu. Tidak sah mandi kita. Kalaupun sudah dilakukan yang ke belakang, tidak apa-apa, ada pemaaf. Sesuatu yang tidak tahu itu boleh. Jadi seperti itu ketika kita melakukan mandi tadi, yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua mencuci kemaluan, yang ketiga mengambil wudhu, yang keempat menyela-nyela rambut, yang kelima dibasuh ke semua kepala itu 3 kali, kemudian menyiram atau membasuh kanan ke kiri, habis itu cuci kaki. Selebihnya lajulah, lantaklah, nak bersabun, nak bersampu, lajulah, tak apa-apa. Dan ini sifatnya tidak usah terburu-buru, biasa baik. Ada juga kadang karena ini nak menggunakan banyu masak karena dingin malam-malam, mungkin nak tahajud segala macam, itu makruh hukumnya. Jadi maka itu banyu tu banyu yang apa namanya sudah taruh di bak biasanya tidak terlalu dingin, kecuali dari PDAM pipanya langsung kadang dingin itu karena alurnya bawah tanah. Jadi sunnah-sunnah mandi wajib itu adalah membaca bismillah, jangan lupa dari awal membaca bismillah, kemudian niat nawaitul ghusla rafil hadasi akbari fardlillahi taala. Boleh juga ditambah ke apa dia yang kemarin, minal haidi boleh, minan nifas boleh, tidak apa-apa. Niat itu yang penting ada tujuan untuk memaksakan diri kita untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan apa? Dengan niat. Aku nak mandi wajib. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Pakai Indonesia juga boleh. Jadi seputar masalah mandi wajib ini, kelas ya. Mandi wajib ini apa namanya? Jangan sampai kaget kita melakukan mandi wajib itu asal-asalan. Kita juga sejatinya ketika melakukan mandi wajib itu hendaklah dengan teratur, tidak terburu-buru, Ada kenapa? Apabila itu ada kesalahan dan kita biarkan baik, dalam keadaan seperti itu kondisi kita masih najis, dan kita tidak anggap itu biasa baik, itu jadi masalah. Sholat kita jadi bermasalah, keseharian kita jadi bermasalah. Karena kenapa? Secara hukum yang diwajibkan untuk mandi wajibnya kita tidak lakukan dengan sempurna. Kalau selama ini kita mandinya tuh misal, oh iya aku dulu pakai sabun, pertama-tama langsung nyampu, itu tidak boleh, itu salah. Itu tidak dibenarkan. Terlepas daripada macam mana yang sudah dilakukan, boleh. Segala sesuatu yang memang kita belum ketahui hukumnya, boleh kita lakukan. Tapi kalau sudah tahu, jangan. Jadi mungkin hari ini karena saya ada kegiatan, kalaupun ada yang nak ditanyakan, dipersilakan. Tapi kalaupun memang nak kita jadikan sambil makan atau membuat PR, tidak apa-apa. Kira-kira ada yang nak ditanya ke tak?